Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana penguatan indeks harga saham gabungan terpangkas pemirsa. Namun kabar baiknya adalah level support 7.300-an masih mampu dipertahankan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini berbalik arah sepertinya Pak Rio. Posisi sekarang ini adalah bergerak di zona merah meskipun level 7.300-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat flashback sekitar dari awal tahun, maka teman-teman kita bisa melihat bahwa level 7.300 adalah resisten kuat IHSG dari sejak di bulan Januari, lalu bulan Maret, kemudian di bulan Mei hingga Juli itu tuh level 7.300 tuh sulit banget ditembus. Nah, jadi dengan kondisi sekarang ini di level yang mirip juga indeks kita itu sedang menguji level 7.300 ini. Cuman memang yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau kita menggunakan simple moving average MA200 itu pada dasarnya level 7.328 tuh adalah level MA200 dan memang dalam 3-4 hari terakhir indeks kita sempat berada di bawah level tersebut. Jadi yang kita perlu perhatikan sekarang adalah kemampuan indeks untuk bisa bertahan setidaknya di atas 7350. Nah, jadi kita melihat di sini ada dua skenario pergerakan, range pergerakan IHSG ke depan. Jadi kalau indeks kita itu mampu bertahan di atas 7350, pada dasarnya range pergerakannya ada di kisaran 7350 hingga 7600. Itu base case-nya ya. Namun sebaliknya kalau indeks kita tidak mampu bertahan di atas 7350, even di level 7300 pun dia sudah berada di bawah MA200, maka range pergerakannya adalah kurang lebih di kisaran 7350 hingga level bawah itu ada di kisaran 7000. Dan yang perlu dicermati di sini adalah di tanggal bulan Juni ya, akhir bulan Juni tahun ini itu indeks kita tuh menyisakan area gap. Jadi gapnya kurang lebih di kisaran 6.961 hingga 6.992 sebelum dia mengarah ke 7.000. Baik. Jadi itu menjadi level support yang sangat kuat pada IHSG. Dalam sepekan terakhir, Pak Rio, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di 7.100-an, Pak. Di perdagangan hari ini, IHSG tampaknya mampu bertahan di atas level 7.300-an meskipun posisi penguatan lebih ke arah terpangkas ini. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal di sepanjang perdagangan hari ini dengan mampu masih bertahan di atas 7.300-an? Ada semacam peluang tidak Pak untuk indeks harga saham gabungan persentase pelanjutan penguatan masih akan besar atau peluang untuk menembus di bawah level 7.300-an masih cukup terbuka sampai sejauh ini? Melihat range pergerakan historis dari sejak awal tahun, maka sebenarnya yang menjadi level penting itu sebenarnya di 7.350 sebenarnya Pak David. Jadi dengan kombinasi antara previous resisten dengan MA200 yang ada sekarang, pada dasarnya kalau dengan kondisi yang ada sekarang dengan penutupannya agak mengalami pelemahan, itu kita melihat skenarionya masih ke arah pergerakan di range bawah Pak. Range bawah yaitu 7.000 sampai 7.300 untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kita coba pantau dalam 2 hari ke depan, kalau indeks kita tidak mampu ke atas MA200-nya, itu pada dasarnya kita perlu melihat range baru pada pergerakan IHSG 7.350 hingga 7.000 bawahnya sebagai range pergerakan mungkin untuk sebulan ke depan Pak. Baik. Dari sisi fundamental Pak Rio, para investor masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat. Ekspektasinya seperti apa? Ya, pada dasarnya yang kita perlu ketahui bahwa The Fed kemungkinan besar akan secara gradual menurunkan suku bunga. Namun dengan data ekonomi masih relatif kuat, pada dasarnya penurunan suku bunganya tidak seagresif yang diekspektasikan di awal-awal. Jadi orang berekspektasi September kemarin di cut 50 basis point dan orang berekspektasi 50 kurang lebih seperti itu. Tapi dengan kondisi yang ada cenderung akan lebih slow, lebih nyantai istilahnya penurunan. Dan ini menjadi salah satu challenge juga bahwa dengan spread perbedaan BI rate dengan Fed rate yang
tidak terlalu tebal, cukup tipis, maka kelihatannya capital outflow itu masih cenderung membayang-bayangi bursa kita. Kurang lebih gitu, Pak David. Baik, dari fundamental kita beralih ke sektoral hari ini, Pak Rio. Meskipun keuangan tidak memimpin dari sisi pergerakan sektoral ataupun dari nilai kapitalisasi atau kita lihat dari persahamnya, kontribusinya masih cukup besar, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi asing sampai dengan perdagangan hari ini untuk saham-saham perbankan big cap? Apakah penjualan atau net sell masih cukup tinggi atau penjualan masih terjadi namun posisi atau nilainya sudah mengalami penurunan, Pak Rio? Well, jadi kalau kita melihat dari beberapa pergerakan pasar, di mana cenderung kan mengalami pelemahan, dan kita lihat juga US dollar IDR itu relatif stabil di level 15.600-an. Dolarnya menguat dibandingkan katakan di bulan Oktober di level 15.000 ke 15.900-an. Memang tendensinya masih ada outflow, Pak, pada outflow, dan menjadi alasan yang masuk akal bahwa saham-saham banks kita tuh nggak kemana-mana. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika ada outflow pasti yang ditinggalkan adalah saham big cap di bursa, which is itu adalah big banks. Jadi pada dasarnya kalau melihat kondisi yang ada, pada dasarnya outflow masih ada tendensi terjadi, terutama dengan ketidakmampuan indeks kembali ke atas level 7350. Pada dasarnya kita masih akan melihat hal tersebut dengan volatilitasnya masing-masing, Pak. Baik, kita akan coba ulas dua saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di hari ini dari perbankan big cap. Ada BBRI, kemudian juga ada BMRI. Kita ke BBRI terlebih dahulu, Pak Rio. Hari ini rebound untuk BBRI, bangkit dari level terendah dalam 3 bulan terakhir, Pak Rio. Kemudian pergerakan saham BBRI juga tidak stabil, di mana secara intraday tadi sempat menguat di atas 2%, namun di jelang penutupan ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Analisis dan rekomendasinya untuk BBRI. Ya, pada dasarnya kenaikan BBRI sangat masuk akal karena sudah turun banyak, bahkan lebih banyak daripada peers-nya, seperti itu. Nah, pada dasarnya kita melihat di sini bahwa rebound yang terjadi mungkin akan cenderung limited karena pada dasarnya BBRI ini satu saham big banks yang berada di bawah MA200. Artinya secara tren dia belum benar-benar uptrend. Kalau yang lain sudah relatif oke, tapi dia ini mengalami sell off yang cukup masif. Jadi pada dasarnya strategi masih cenderung untuk sell on strength, di mana level resisten saat ini untuk BBRI itu kisarannya ada di kisaran 4650. Jadi coba dipantau 4650, ada kemungkinan terjadi tekanan jual. Dan untuk support, sebenarnya kalau support as simple as kita melihat previous low di bulan Juni tahun ini, itu di kisaran 4250. Jadi untuk BBRI trading jangka pendek masih relatif oke, tapi untuk akumulasi mendingan kita menunggu di level yang lebih rendah dari level sekarang. Oke, baik. Mempengaruhi dari sisi target harga sampai dengan akhir tahun tidak, Pak, dengan pergerakan BBRI di beberapa bulan terakhir? Iya, most likely iya, karena kalau kita melihat di bulan September sudah begitu chart BBRI itu sudah begitu bagus, tapi akhirnya kembali ambles ke bawah level 5.200 waktu itu. Jadi pada dasarnya dengan kondisi sekarang itu peta target price itu relatif berubah. Kalau di bulan September Oktober kita bisa expect ke arah 6.000, tapi untuk sekarang rasanya level 4.800 itu mungkin menjadi level maksimal in normal condition. Baik. Untuk BBRI saat ini dengan kondisi. Oke, dari BBRI kita bergeser ke BMRI, Pak. Hari ini juga mencoba untuk bangkit dari level terendah intraday dalam 3 bulan terakhir. Posisinya juga masih jauh dari level 7.000-an. Analisis Anda untuk BMRI? Ya, untuk BMRI memang penurunnya tidak, jadi bisa dibilang kalau dibilang pergerakan, maka BBRI memang lebih bearish daripada BMRI. BMRI lebih bergerak dalam range sideways pada saat seperti itu. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa terdapat level resisten yang cukup kuat yang terdekat, yaitu di level 6.700 hingga 6.750. Dan level support itu kurang lebih ada di kisaran 6.200. Jadi pada dasarnya itu adalah trading range Mandiri di 6.200 di bawah dan 6.700 di atas. Dan selama market masih berada di bawah level 7.350, maka strategi untuk saham Mandiri ataupun beberapa big bank lainnya adalah lebih ke trading jangka pendek. Swing trading akan lebih favorable dibandingkan simpan lama-lama.
Oke, tapi yang bagi investasi untuk jangka panjang momentum untuk tambah posisi, Pak? Kalau untuk jangka panjang tambah posisi oke, tapi ketika terjadi koreksi. Jadi kalau untuk lagi terjadi rebound seperti ini, mendingan pada dasarnya sell on strength untuk posisi jangka pendek akan Mhm. lebih bijaksana, Pak. Oke, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba ulas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.